Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Umamah Nailimuna. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai anuitas jiwa. Harapannya ketika belajar anuitas jiwa, mahasiswa telah mempelajari anuitas pasti dan juga asuransi jiwa. Namun, bisa juga anuitas jiwa ini didekati melalui anuitas pasti. Sehingga yang harus kalian lalui terlebih dahulu yaitu adalah anuitas pasti. Ya, apa itu yang dimaksud dengan anuitas jiwa ya? Anuitas jiwa merupakan anuitas pasti dengan serangkaian pembayaran dalam interval waktu pembayaran bulanan, 4 bulan, dan tahunan yang dilakukan selama seseorang itu masih hidup. Kenapa dikatakan masih hidup? Karena rangkaian pembayaran ini berkaitan dengan peluang matinya seseorang. Biasanya anuitas jiwa ini dilakukan ya selama orang itu masih hidup, lalu untuk jenis-jenis seperti premi, lalu pembayaran pensiun, dan bentuk jenis asuransi lainnya. Jadi kalau anuitas jiwa ini dibayarkan itu selama seseorang masih hidup, artinya kita akan bergantung pada hidup matinya seseorang. Seperti pembayaran premi. Premi itu dibayarkan selama orang itu masih hidup. Jadi misalkan ternyata sisa waktunya 5 tahun, ya berarti yang tadinya perjanjiannya misalkan seumur hidup, ya dia hanya membayarkan 5 kali. Nah, dan asuransi jiwa ini pun, anuitas jiwa ini pun bisa saja dibayarkannya itu di awal ataupun di akhir tahun, tergantung dari jenis anuitas jiwanya, apakah dia kontinu, apakah dia diskrit, seperti itu ya. Dan sebetulnya dalam pengerjaannya itu anuitas jiwa analog dengan anuitas pasti. Ya, namun untuk anuitas jiwa ini bergantung pada tingkat suku bunga, lalu juga peluang seseorang meninggal, dan juga lamanya pembayaran. Nah, nilai sekarang dari anuitas jiwa merupakan suatu variabel random, bergantung pada sisa waktu hidup. Ya, tadi kembali lagi, sisa waktu hidup seseorang itu tidak pasti ya, dalam artian adanya peluang di dalamnya. Jadi bisa saja meninggal dalam 5 tahun ke depan, atau 6 tahun ke depan, atau tahun depan meninggal gitu. Jadi bisa dipandang dia adalah sesuatu yang acak dari sisa waktu hidupnya. Baik, sebagai gambaran ya, jadi misalkan kita punya suatu rentang waktu ya 0, 10, 20, 30, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena bergantung pada hidup matinya seseorang, bisa saja orang pertama itu, maksudnya policyholdernya ya, nasabahnya itu meninggal pada usia 10 tahun ini, sehingga pembayarannya itu sudah dilakukan sebanyak 10 kali ya, atau gambarannya misalkan untuk mudahnya terlebih dahulu tidak 10 melainkan 1 ya. Jadi misalkan ada hal-hal kecil di sini, 1, lalu ada 2, dan seterusnya ya. Misalkan dalam rentang waktu 1 tahun ini ternyata seseorang itu meninggal, artinya dibayarkan sekali ya, karena dibayarkannya di 0. Biasanya dilakukannya itu anuitas jiwa itu di awal tahun. Oke, nah artinya jika kita pandang demikian ya, ini misalkan untuk sebesar satu satuan ya, artinya dari 0 sampai 1 itu terjadi 1 kali ya, berarti A1 misalkan seperti ini, seperti itu ya. Jadi misal dibayarkan di awal tahun sebagai gambaran. Lalu ternyata ada kemungkinan juga yang kedua ya, misalkan ada 2, artinya dibayarkan di 0, dibayarkan di 1 ya. Nah, ternyata meninggal di 2, artinya rangkaian pembayaran yang sudah dilakukan ini bisa kita tuliskan dengan A1
2 ya. Dan misalkan untuk rentang 20 tahun, misalkan ya, dia sudah bayar sampai 20, misalkan di sini 19. Nah, ini kita sebut dengan A.20 ya. Dan ini semua kemungkinan, ada kemungkinan pertama, ada kemungkinan kedua, dan ada kemungkinan seterusnya. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini kita perlu lihat nilai harapannya ya, rata-rata atau kita lihat sebagai suatu expected value-nya. Nah, yang disebut nantinya dengan variabel random yang bergantung pada sisa waktu hidup atau nilai sekarang dari suatu anuitas jiwa. Ya, jadi nanti ini kita pandang ya sebagai T untuk karena bergantung sisa waktu hidup. Kayak seperti jika misalkan sisanya 1 tahun, ya berarti ada 1. Kalau 2 tahun, ada 2, dan seterusnya. Jadi yang akan kita pahami selanjutnya adalah nilai sekarang. Nah, nilai sekarang dari atas jiwa artinya semua kemungkinan ini kita bawa ke depan ya. Jadi untuk gambarannya misal bagaimana jika ini kita bawa ke 0. Lalu juga yang kedua kita bawa ke 0. Bagaimana dengan yang di 20 dibawa ke 0? Gitu ya, semuanya. Bagaimana semua kemungkinan tersebut kita bawa ke depan ya, ke titik 0, ke nilai sekarang ya. Nanti kita akan bermain dengan nilai harapan. Nah, nanti misalkan ini saya tuliskan A.T seperti itu. Ya, kembali lagi ada juga ini dinotasikan dengan Y. Ya, seperti itu. Mari kita lihat pada bahasan selanjutnya. Nah, ada beberapa jenis dari anuitas jiwa ya. Ada anuitas jiwa yang pertama yaitu adalah seumur hidup. Nah, sebelumnya terkait dengan macam-macam anuitas jiwa seumur hidup ini, sebetulnya anuitas itu sendiri ada yang jenisnya diskrit, ada yang jenisnya kontinu. Nah, kalau yang diskrit artinya pembayaran rangkaian pembayaran ini dilakukan di bercacah ya. Jadi misalkan kalau di awal tahun ya di 0, di 1, di 2 seperti itu. Perhitungannya nanti dalam sigma. Nah, sedangkan kalau untuk diskrit pembayaran di akhir berarti misalkan pada rentang 0 sampai 1 berarti di 1 seperti itu. Sedangkan kalau untuk continue artinya itu anuitas itu setiap saat ya, artinya pembayaran setiap saat, namun untuk pembayaran seperti premis dan sebagainya itu mungkin kan dibayarkan misalkan di awal tahun gitu ya, karena kan sesuatu yang pembayaran secara kontinu itu kita pandang saja bahwa rentang waktu 0 sampai 1 itu bisa ada satuan kecil-kecilnya seperti itu ya. Jadi dibayarkan misalkan di awal tahun. Umumnya memang seperti pembayaran premi itu di awal tahun ya, seperti itu. Nah, tadi kembali bahwa misalkan nilai sekarang anuitas diperoleh dari ini ya, tadi sudah sempat kita bahas. Nah, selanjutnya ini yang disebut dengan anuitas jiwa kontinu masa depan dari seseorang berusia X dan dia dibayarkan mendapatkan pembayaran sebesar tiap akhir periode sampai periode. Nah, ini sebagai gambarannya ya, pembayaran sebesar 1 tiap sebagai contohnya. Nah, selanjutnya untuk anuitas jiwa sendiri, misalkan kita punya suatu distribusi Y untuk T ya, diperoleh sebagai berikut. Jadi ini merupakan fungsi distribusi kumulatif ya, dari tadi kan yaitu maksudnya adalah AT, dan itu tergantung sisa waktu hidup baik di 1, di 2, dan seterusnya. Nah, ini tadi kita tahu tadi AT ya, ini gambarannya pertama kita pakai continue dulu ya. Sebetulnya dia untuk diskrit itu tidak jauh berbeda gitu ya, bisa disesuaikan saja. Nah, kita ingat kembali bahwa AT ini merupakan satu
min VT per delta. Jadi kalau kita ingat lagi di anuitas pasti, ya, itu berkaitan dengan hal tersebut. Kita ingat-ingat bahwa AT itu adalah satu, ya, AT ini ya, itu adalah satu min VT per delta. Seperti itu, sehingga kita bisa, tujuannya untuk mendapatkan T-nya, ya, kita rapikan misalkan VT terlebih dahulu sehingga dia lebih besar dari 1 min DY. Nantinya kita peroleh T adalah lebih kecil dari min log 1 min delta Y per delta. Karena di sini kontinu, maka dia suku bunga itu menggunakan delta ya. Diskonto itu. Lalu kita dapatkan ternyata bentuk seperti ini itu adalah suatu DDF ya, distribusi kumulatif, sehingga kita peroleh untuk FYY itu adalah FT log 1 min delta Y per delta. Nah, selanjutnya juga kita bisa dapatkan ya untuk fungsi kepekatan peluang atau kepadatan peluang ya. Jadi adalah turunan dari CDF-nya itu sendiri. Nah, kita peroleh sehingga karena kita ketahui dari FKP dari T itu sendiri adalah PXT mu XT, dan kita tadi sudah tahu bahwa ini adalah notasi dari nilai sekarang ya. Nilai sekarang dari anuitas seperti itu. Nah, sehingga Y tadi ini adalah, karena Y itu adalah A bar T untuk konteks kontinu, maka bisa kita tuliskan sebagai AT ya, dan dikalikan dengan peluangnya. Peluangnya itu adalah PXT mu X plus T. Kan kita tahu bahwa nilai harapan itu adalah besarannya ya, atau misalkan perubahan itu sendiri yang kita lihat pada nilainya terhadap peluangnya. Seperti itu kan, di kontinu makanya pakai integral. Tapi beda lagi konteksnya kalau adalah diskrit ya, berarti pakai sigma, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dengan melakukan integral parsial nanti akan kita dapatkan bar X ini adalah VT PXT ya. Dan kita tahu bahwa VT PXT ini adalah nilai harapan XT. Jadi kalau sudah belajar terkait dengan anuitas, asuransi murni ya, asuransi jiwa murni, nah itu penilaian tahun ya, misal seperti itu, di rumus VT PXT ya, itu dibayarkan pasti di akhir ya, seperti itu. Jadi bisa ditentukan dalam AXT. Nah, untuk jenis yang kedua adalah anuitas jiwa berjangka N tahun. Anuitas jiwa berjangka tahun untuk mencari nilai pembayaran dilakukan mulai dari kita menyetujui sampai dengan jangka waktu tertentu. Nah, kalau yang tadi untuk yang anuitas jiwa seumur hidup, artinya sepanjang waktu diperhatikannya ya, selama seseorang itu masih hidup. Sedangkan kalau berjangka, artinya ada kesepakatan misalkan 5 tahun atau 10 tahun seperti itu. Jadi ya, misal seseorang itu berusia 20 tahun ya, X-nya itu misalkan 20, dan diperhatikan sampai 30 tahun ya, artinya pembayaran itu sampai ya N itu 30. Nah, untuk eksekusinya itu kembali lagi, bisa jadi umur 21 sudah meninggal, 22 meninggal gitu ya, artinya kemungkinan yang terjadi, sehingga yang kita perhatikan nilai harapannya jadi seperti ini ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk kurang dari M-nya, dari kurang 30-nya bisa kita penuh sebagai AT. Sedangkan kalau di titik N ya,
N, seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa di asuransi jiwa kita sudah belajar notasi Z. Z ini ya ketika satu satuan ya, artinya dia adalah VT untuk rentang 0 sampai N, sedangkan kalau bisa dari N dia adalah V pangkat N. Nah, dari situ kita tahu bahwa bisa kita tuliskan dia sebagai, ini adalah Z-nya dan ini adalah peluangnya ya. Karena tadi kan bahwa nilai harapan Y itu adalah nilai harapan dari 1 min V ya. 1 min Z untuk mudahnya. Biru ya tadi ya. Z ya per delta gitu ya. Ya, jika kita ingat kembali bahwa kita punya suatu persamaan ya, sebentar, 1 sama dengan delta A per T plus VT ya. Nah, berarti kita bisa arahkan 1 min VT, ini harus konsisten, kalau pakai T kita gunakan T per delta. Demikian. Jadi ketika kita Y-nya kita gantikan dengan berikut. Nah, ini seharusnya belum Z ya. Ya, berarti ini bisa kita sesuaikan. Ini adalah VT. V pangkat T. Nah, dari hal ini nanti kita punya, kita pandang dia ini adalah Z ya, seperti itu nanti. Jadi adanya nilai harapan terhadap VT, sehingga nanti bentuknya adalah seperti ini, VT PXT kalau untuk konteks kontinu seperti itu. Jadi di dalamnya kita ada unsur Z ya, sehingga kita panggil Z itu adalah VT atau VN seperti itu. Nah, bagaimana untuk kasus yang tertunda N tahun? Untuk kasus N yang tertunda N tahun, jadi artinya ketika kita lihat dia sebagai pada bentuk keseimbangan ini kan, kalau seandainya seumur hidup berarti dia terus saja ya melakukan rangkaian pembayaran selama seorang itu masih hidup. Sedangkan kalau untuk tertunda, misalkan kalau untuk berjangka, berarti misalkan berjangka 10 tahun, berarti fokusnya pembayaran itu rangkaiannya dari 0 sampai 10 seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk tertunda yang tahun, artinya misalkan 10 tahun ya, namun 10 tahun atau untuk seumur hidup, namun dibayarkannya pertama kali di 10 misalkan seperti itu. Jadi tunda dulu, ini tunda misal contohnya ya. Jadi bentuknya anuitas jiwanya itu dia adalah Y sama dengan ini 0 jika di rentang tundanya, misalkan tundanya adalah 10 tahun. Jadi jika seseorang itu meninggal pada 0 sampai 10 tahun ini, maka dia 0, tidak ada pembayaran ya, karena memang dimulainya itu di 10 seperti itu kan. Nah, begitu juga ketika dilebih dari N, berarti Vn kabar T min N seperti itu. Dan kita kembali lagi tadi rumusnya bahwa nilai harapan dari Y, karena kita tujuannya mau dapat ini ya, adalah adanya Z ya. Jadi adanya Y di situ. Tadi yang nilai harapan Y sama dengan nilai harapan dari 1 min Z per delta ya, untuk konteks kontinu, maka akan kita dapatkan rumusnya adalah ini. Jadi kalau untuk gambarannya, ini kan kita pandang seperti seumur hidup ya. Jadi seumur hidup
yang kita pandangkan dari 10 sampai ini ya, ini yang kita sebut dengan misalkan seseorang meninggalnya setelah 11 tahun, 12 tahun ya, berarti kan ada semua kemungkinan, makanya kita lihat nilai harapannya. Nah, misalkan contohnya adalah gitu ya, 10 tadi, ini plus, ini tunda 10 tahun ya, berarti X misalkan 0 ya, tadi X-nya, atau kita plus X saja boleh. Atau karena tadi X-nya kita buat dari 0 ya, misalkan dari seseorang yang baru lahir, maka bisa saja, misalkan N-nya itu adalah 10. Gitu ya. Nah, ini kita bawa ke depan. Nah, untuk membawanya itu dengan asuransi jiwa per N tahun ya. Jadi ini kita bawa ke 0, makanya ada pengalih XN gitu. Dan ini karena sudah nilai harapan ya, nilai harapan dari berbagai rangkaian pembayaran, makanya dia menggunakan seperti ini. Sedangkan bedanya kalau anuitas pasti itu kan ada semacam penutupnya ini ya, sedangkan kalau untuk anuitas jiwa dia tidak menggunakan penutup kecuali untuk perjaka gitu ya, dengan konteks-konteks tertentu. Baik, nah ini adalah contohnya. Diketahui bahwa mortalitas hukum de Moivre dengan W-nya adalah 100. Jadi kalau di dalam hukum de Moivre itu ada yang disebut dengan batas usia ya, batas usianya itu 100 tahun, dan ini kita gunakan 0 ya, untuk karena kan tadi kalau dalam batas jiwa itu adanya bergantungan dengan waktu dan juga suku bunga seperti itu ya, itu peluang hidup mati seseorang. Nah, ini saya ambil konteksnya, sebetulnya ini adalah konteks anuitas diskrit ya, ini harusnya. Misalkan ini tidak ada, ini bukan bar ya, tapi berkaitan dengan anuitas jiwa diskrit seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa lihat diminta untuk menentukan, hitunglah peluang bahwa manfaat anuitas yang dibayarkan akan melebihi nilai sekarang aktuaria dari anuitas pada saat diterbitkan. Nah, kita bisa lihat bahwa diasumsikan banyaknya nasabah yang bertahan hidup ya sampai 50 plus T itu adalah 50 min T. Nah, artinya kita pandang tadi yang mau kita lihat nilai sekarang itu berarti APV ya, actuarial present value-nya. Karena dia berkaitan dengan anuitas ya, maka kita dalam konteks TPS menggunakan sigma. Ternyata ditunda ya, ditunda dari untuk ini konteksnya karena dia ada dibatasi ya, meskipun dia seumur hidup, tapi ada batasan untuk sampai ini batasi L-nya 50 min T ya, sehingga selain itu juga kan ketika seseorang kita misalkan diikut asuransi di 60 ditunda 10 tahun ya. Nah, artinya yang kita perhatikan sisa waktu hidupnya misalkan seperti ini gambarkan. Nah, kan 0 sampai 100 ya, W-nya kan 100. Seseorang itu sudah ada di 60. Berarti kita pandang sisa waktu hidupnya adalah 60 sampai 100. Di sini ada 40 tahun ya. Seperti itu. Gitu. Jadi seperti demikian juga ya, dan dikaitkan juga dengan L50T, artinya ketika misalkan dia 60, di sini kan nekannya dari 10 ya sampai 49, artinya kita memandangnya itu 10 sampai 50 ya, kan di situ dalamnya ada 40 tahun tuh ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu, dan nanti selanjutnya adalah peluangnya dikali tadi Z-nya itu ya besarannya. Nah, kita gantikan P-nya itu kita tahu ya bahwa
Lx plus N per Lx. Ini bisa jadi PXN ya. Nah, dari situ kita gantikan kita punya 50 min K. Dan di waktu 50 nya itu ya jadi 50 ya dikali 1 hasilnya 16,4. Ini bisa kita kerjakan dengan sigma ya, dengan kita ketahui bahwa 50 min K per 50 ini adalah 40 plus 39 ya, berkurang terus sampai sisanya adalah 1. Nanti ini dibagi dengan 50. Nah, kita nanti bisa gunakan ini adalah jadi dikali 41 dibagi dengan 20 ya. Jadi ingat kembali yang sigma I gitu ya. Nanti kita dapatkan seperti berikut. Nah, oke, yang kita dapatkan 16,4 ya. Dan untuk angka rujukannya bisa dilihat pada Rahman Effendi, buku BMP Matematika Korea di Universitas Terbuka. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.